Hai semuanya. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang tugas aplikasi informasi ikan terancam punah untuk tugas struktur data dari Pak Aris. Nah, di sini pertama-tama ini perkenalan dulu. Nama saya Sadila Fidi. Nama Saya Indri Yuli Kurniawati. Saya Rizky Novita. Saya Desita. Saya Desi Ajeng. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang beberapa program yang kita buat. Nah, pertama-tama di sini kita harus login, masukkan username sama password. Kita coba pakai username yang salah, maka muncul notif login gagal. Lalu kita ubah ke username yang benar. Oke. Nah, maka akan muncul selamat datang ini. Di sini ada list data ikan, ada informasi data ikan, ada buku tamu dan ada kuis. Pertama ada list data ikan. Di sini apa ya? Untuk menampilkan semua data ikan dalam bentuk tabel. Di sini jika kita klikkan tampilkan data, maka semua akan muncul data ikan dari nomor 1 sampai nomor 20. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu informasi data ikan. Pada informasi data ikan, kita akan mendapatkan informasi ikan tentang nama, marga, dan lokasi yang sekiranya besar tempatnya buat ikan tersebut. Kemudian, jika kita pilih lokasi dari ikan hiu koboi misalnya ya, nanti akan keluar penempatannya ikan tersebut, daerahnya, habitatnya di mana, dan di sini nanti akan ada keterangan sebaran spesies ini diketahui. Kemudian di detailnya ini nanti menunjukkan bahwa detail tentang informasi ikan tersebut, ikan hiu koboi mempunyai sirip punggung pertama, ujung sirip berwarna putih, terdapat gurat di antara sirip, dan moncong pendek. Kemudian ini kan hiu koboi ini kan database yang dimulai dari awalan. Jadi kalau kita mencet dari sini, button ini nanti akan menghilang sampai ke berikutnya, baru tampil lagi. Kemudian kita mencoba mencari pencarian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini pencarian. Contoh kita akan mencari hiu koboi. Nah, jadi nanti langsung ke data informasi ikan hiu koboinya, nanti ada nama, marga, sama lokasi. Seandainya kita cari yang salah, seumpama nanti akan keluar alert kalau hiu martil itu tidak ada. Jadi nanti pencarian ini namanya itu harus lengkap sesuai sama nama ikan yang ada di informasi data ikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah buku tamu. Untuk mengisinya kita harus menekan, masukkan nama, kemudian pesan-pesan, lalu save. Maka pesan-pesan tersebut sudah tersimpan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kuis. Di sini kuis kita sudah membuat untuk 10 soal karena memang sama Pak Arsnya disuruh bikin 10 soal. Contohnya ini,
Saya menjawabnya ini ya, nggak semuanya benar, saya asal jawab aja, nanti biar tahu untuk hasil akhirnya gimana. Kemudian ini contoh kalau semuanya kita nggak menjawab pertanyaan ini, langsung kita next, maka ada alert belum terjawab. Jadi ini soal tidak bisa dilanjutkan. Kita harus menjawab salah satu jawabannya, jadi nggak bisa kosongan. Contohnya, nah ini karena kita sudah menjawab 10 pertanyaan dan ternyata skornya 20 karena dari 10 pertanyaan jawaban yang benar hanya 2, jadi nilainya segini. Kemudian logout. Jadi inti dari program ini hanya digunakan khusus buat user aja, karena di program ini si user hanya bisa melihat beberapa melihat informasi ikan-ikan yang punah itu apa aja. Sekalian kita membuat program ini agar bisa sosialisasi untuk pengenalan ikan yang punah. Jadi cuman user aja yang bisa simpan, cuman bisa view, terus tambah ini kesan-pesan dari program ini kira-kira seperti apa, apakah membantu atau tidak. Jadi intinya sih itu aja. Baik, terima kasih. Sekian demo dari kelompok kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa skrip yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa sintak mulai dari awal program, yaitu progress bar. Contohnya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan ini dan kenapa program ini bisa di-track. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini untuk progress barnya. Sintak ini try opening, new opening, ini adalah agar awalan pertama kita membuka itu di opening.java di ini untuk kelas yang program awalnya yang dibuka pertama. Dan ini for int sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 100, i plus plus. Ini adalah sintak untuk agar progress bar berjalan sesuai sintak ini. Kemudian setelah dibuka, ini dispose. Jadi programnya langsung di minimize dan langsung membuka ke lembar project berikutnya di login. Selanjutnya saya akan setelah menjelaskan tentang progress bar, saya menjelaskan tentang drag. Kenapa programnya bisa di drag seperti ini, padahal di sini kan nggak ada taskbarnya yang close, minimize sama maximize. Di sini kita harus membuat ini private point sama dengan new point. Ini agar bisa digunakan untuk init form. Setelah itu ini isinya di private void init form. Ini adalah JLabel 1 add mouse new mouse adapter. Kenapa di sini JLabel 1? Karena di sini kami menggunakan JLabel 1, tepatnya di sini. Dan saat di drag point X, get X, point Y, get Y. Jadi kita dragnya setelah terserah kemauan kita karena di kemauan mouse kita. Jadi ngikut mouse. Kita pengennya ngedragnya di sini, jadi X sama Y-nya mengikuti arah mouse. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan untuk menampilkan data-data dalam bentuk tabel.
ini untuk kolom-kolomnya, kolom-kolom yang ada di atas. Yang ini untuk listnya. Kemudian get kolom. Lalu kita masukkan data-datanya. Seperti ini. Jika indeksnya 0. Jika indeksnya 1, maka tidak bisa ditambah lagi atau false. CTP-nya tidak bisa bertambah lagi. Kemudian kita run hasilnya. Nah, inilah tampilannya. Untuk menampilkan data, pilih data. Sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat link list untuk ikan. Pertama, kita bikin private link list ikan, my link list, new link list ikan. Kemudian kita bikin lagi private integer index 0. Kemudian private ini nanti kita bikinnya, kita buat di private void isi data dan mengisi semuanya yang ada di sini. Ini nanti kita tuh dapatnya string-string yang kita buat. Kita tuh bikin new class lagi, namanya ikan Java. Kita bikin private string nama, gambar, kelas, tag, lokasi, detail. Kemudian kita buat konstruktornya. Kemudian kita buat getternya. Setelah kita buat getternya, baru kita masukkan di sini. Setiap penamaannya berbeda. Setelah pertamanya kita bikin my link list ikan, kita beri tanda petik. Untuk misalnya .image-nya nanti kita bikin tanda petik lagi, terus nama image-nya dan seterusnya. Kemudian baru kita tampilkan di private void tampil. Nanti kalau ingin menampilkan gambar, kita bikin image icon, image sama dengan new. Kemudian dibikin get gambarnya, terus ini disamakan sama JText file yang kita gunakan. Ini nanti akan dipanggil di mainnya. Terus nanti kita buka di run file ya, maka akan tampil seperti ini. Dan setiap badan-badan yang kita pilih ini nanti sesuai sama link list yang kita udah buat, yang jumlahnya 20 seperti ini. Bahkan lokasi sama detailnya pun juga akan berubah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pencarian pada informasi ikan. Codingnya sebagai berikut. Di sini kita membuat string mencari ikan. Lalu di sini ada J option pen untuk memunculkan kotak dialog ketik nama ikan. Jika kita memasukkan nama ikannya 0 atau kita nggak isi, maka hasilnya akan kembali ke menu awal. Nah, lalu ini ada int cari. Ini jika kita memasukkan nama ikan, maka nama ikan tersebut jika kita memasukkan nama ikan tapi nama tersebut salah, maka keterangannya tidak ada. Lalu di bawah ini di sini ada private int cari. Di sini ada string mencari ikan. Jadi nama-nama ikan yang tadi sudah kita bikin di my link list akan ditransfer ke sini. Jadi jika kita di sini ada perulangan. Jika di sini kita mencari salah satu namanya, maka akan muncul di sini dengan return in. Kita bisa coba begini, run file. Kita coba di pencarian, ketik nama ikan. Jika kita ketik oke dan di sini ikannya tidak ada, maka ada tulisan ikan hiu tidak ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja koreksi kuis yang ada di
program ini. Yang pertama itu koreksi kuis itu kita bisa diambil dari ini, ada integer kunci, terus ada soal kuis myEnglish.getIndex. Nah ini tuh soal kuis ini tuh ngambil indeksnya soal yang lagi ditampilin, yang lagi mau diambil jawabannya itu apa. Terus kunci sama dengan a.get kunci ini tuh ngambil kunci jawaban dari soal tersebut, yaitu kuncinya berapa. Maksudnya ini kunci itu berupa indeks. Terus ini pilihan user sama dengan min 1. Terus ada if radio button 1.selected. Nah kalau radio buttonnya yang satu itu diklik, berarti pilihan usernya itu sama dengan 0. Terus kalau jabatan yang 2 yang diklik itu pilihan user sama dengan 1. Kalau jabatan 3 yang diklik sama dengan 2, jabatan 4 sama dengan 3 pilihan usernya. Terus if kunci sama dengan pilihan user. Kalau indeks pada kunci dan pada pilihan user itu sama, berarti nilainya itu ditambah 1. Yang nilai awalnya itu adalah sama dengan 0. Terus di sini return pilihan user. Jadi pilihan user itu di return ke jabatannya di sini. Nah, if koreksi ini coding ini terdapat pada jabatannya yang next. Ini koreksi sama dengan min 1. Kalau koreksinya min 1, berarti nanti akan keluar kontak dialog yaitu belum terjawab. Jadi jawabannya itu harus dijawab. Radio buttonnya itu harus dijawab, harus diselect. Terus di sini ada indeks myLinguist.size. Di sini indeks itu harus lebih dari atau sama dengan size dari Linux-nya. Dan ini perhitungan nilai, jawabannya benar atau salah nanti bisa dihitung di sini, nantinya akhirnya berapa. Terus di option pane show music dialog, ini nanti akan menampilkan nilai Anda itu ada berapa, yang benar ada berapa, nanti nilainya yang muncul ada berapa. Dan ini nanti J button satunya di false, terus nanti ada tampil. Sekian penjelasan dari koreksi kuis di project ini. Terima kasih.